Konten kreator Irwan Prasetyo tengah menuai sorotan setelah terang-terangan mendukung kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Dalam video opininya yang diunggah di akun TikTok pribadinya, ia turut mencatut video lawas Tom Lembong. Pernyataannya itu lantas menuai kritik dan dianggap aneh oleh banyak netizen yang budiman. Pasalnya, yang ia bahas dalam video lebih mengarah ke pajak penghasilan atau PPH. Lagi rame soal PPN bakal naik ke 12%. Kalau aku pribadi jujur setuju banget. Dan para politisi yang lagi gaduh nggak setuju itu, menurutku cuma pura-pura ya. Loh kok bisa? Karena sebagian besar rakyat Indonesia itu nggak pernah bayar pajak yang paling utama, yaitu pajak penghasilan. Hal ini karena sebagian besar rakyat kita, penghasilannya masih di bawah batas penghasilan tidak kena pajak. Yang punya usaha pun kebanyakan juga nggak bayar pajak penghasilan, karena 99% usaha di Indonesia itu skalanya masih mikro. Tapi sebagai orang yang udah kenyang bayar pajak penghasilan di atas 40% di Jerman dan di atas 30% di Amerika, aku tahu persis kalau tanpa pemasukan yang memadai dari pajak, maka negara nggak akan bisa membangun dan mensejahterakan rakyatnya. Dan semua politisi pun benernya tahu persis soal ini ya, termasuk juga para politisi PDIP yang ketika mereka dulu masih berkuasa, memotori pembuatan undang-undang yang mengatur soal kenaikan PPN ini, yang sekarang mau nggak mau harus dijalankan oleh pemerintahan Pak Prabowo. Tapi yang bikin aku hilang respect, ketika mereka dan mantan capresnya sekarang justru membuat kegaduhan soal ini ya. Pilpres dan pilkada udah selesai Pak, rakyat udah capek ribut terus, dan sekarang udah waktunya kerja dul. Dan siapapun presidennya, menurutku pasti bakal tetap menaikkan PPN, karena Pak Tom Lembong yang ibaratnya udah paling oposisi pun, di hadapan publik Amerika pun beliau bilang gini. We have a much bigger problem in Indonesia, which is that our tax collection to GDP ratio is astonishingly low. Thailand even manages like 14%. Like Philippines manages like 17%. You know, many European countries collect 35% of GDP. We only collect like 9, right? So that doesn't exactly give us enough funding to help the poor, to address inequality. That's something we're gonna have to fix before we can do more on poverty alleviation and addressing inequality. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gini ya Bang, ini suara dari rakyat prasejahtera. Gini Bang, tadi Bang memang compare Indonesia dengan Finlandia, dengan negara maju lainnya, yang dimana Finlandia itu kalau nggak salah pajak penghasilan mereka itu 57,3%. Nah, gini Bang, mereka bayar pajak itu kembali ke mereka, kembali ke fasilitas yang didapat mereka. Sedangkan kita ya, enggak Abang, kami di negara Indonesia ini, kami bayar pajak itu untuk fasilitas mereka Bang yang di atas. Jadi ini bukan transfer, bukan orang kaya mentransfer kekayaannya ke kami yang miskin gitu kan, tapi kami yang mentransfer kemiskinan kami untuk mengayakan mereka. Hancurnya trust, hancurnya rasa kepercayaan rakyat kepada pemerintah dari kasus-kasus sebelumnya gitu Bang. Karena pas 10% dinaikkan ke 11% nggak ada yang ribut ya, tapi pas udah ke 12%, karena pas di 11% ini kita nggak ngerasain dampak apa-apa Bang. Makanya pas dinaikkan ke 12% kita mulai bersuara Bang, karena semakin tinggi pajak bukannya makin mensejahterakan rakyatnya, tapi malah mensejahterakan mereka yang sudah di atas Bang, gitu Bang. Dan ini cuman suara kecil dari seorang anak kecil ya Bang. Abangnya bilang dia setuju kenaikan PPN 12% karena dia udah terbiasa bayar pajak penghasilan 30% di Amerika. Ini kan gak nyambung. PPN dibandingin sama PPH, gak nyambung. Itu sama aja kayak gue ngomong, saya setuju kenaikan harga BBM karena saya sudah terbiasa mandi bola di WC umum. Apaan? Gak nyambung bego. Gak nyambung. Lagian kenaikan PPN 12% ini bikin masyarakat kalangan bawah tuh makin pusing. Kita masyarakat kalangan bawah denger kata-kata naik tuh bawahnya pusing aja gitu. Kita tuh sukanya denger kata-kata turun gitu, seneng gitu tuh. Pajak turun, seneng tuh. BBM turun, malaikat turun. Tunggu dulu. Gimana sih, kan memang iya gitu kan, memang harusnya begitu kan, karena yang prasejahtera juga ditarikin pajaknya. Ya udah sewajarnya orang yang prasejahtera ketika dinaikin pajak dia protes. Artinya pendapatannya yang kecil itu tadi masih belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, apalagi dipajakin di setiap item yang menjadi kebutuhan hidupnya dul. Emang yang orang yang bahasanya triliun itu dia sikat gigi pakai pasta gigi, terus orang prasejahtera sikat giginya pakai arang gitu ya. Orang yang bahasanya triliunan itu mandi pakai shampoo, terus orang yang prasejahtera atau yang kamu bilang kau mendang-mending itu sampoannya pakai lumpur gitu ya. Jadinya kamu nih ngebahas apa sih dul?
Gak mau dibilang buzzer, tapi skripnya sama kayak pemerintah. Lalu bandingin pajak sama negara maju. Oh, Mbak Mas yang paling pinter, yang bekerja di luar negeri, coba saya tanya, UMR kita dibandingin sama negara maju sama apa beda? UMR kita masih ada yang 2 juta loh Mas, dan menurut Mas UMR yang 2 juta itu nggak teriak-teriak gitu pajak naik. Terus masih ini nggak dari POV hotel di Senayan yang makannya 1 juta banyak banget kan? Padahal ya yang makan di situ yang mampu-mampu aja Mas. Gak ada tuh yang gajinya 2 juta makan di situ, nggak ada Mas. Kalau yang gajinya 2 juta bisa makan di situ, saya yakin itu tempat overload Mas. Karena masih banyak loh orang Jakarta yang gajinya under UMR. Itu padahal Masnya tahu loh 1%-nya orang kaya sama 1%-nya kaum mendang-mending itu beda banget. 1%-nya orang kaum mendang-mending itu Mas, itu tuh berasa banget Mas. Susah sih emang kalau ngomong sama orang yang nggak pernah ngerasain gajian nunggu 1 bulan terus langsung habis. Yang mungkin nggak pernah ngerasain di layoff, ngerasain bayar ini itu buat pemerintah, tapi akses jalan, transportasi, kesempatan berkarir di daerahnya nggak pernah maju-maju selama bertahun-tahun. Ya nggak tahu sih Masnya buzzer atau bukan, soalnya narasinya sama persis Mas kayak pemerintah. Dulu gue pikir semua mahasiswa yang kuliah di luar negeri itu adalah orang-orang yang pintar. Tapi setelah gue ngelihat video seorang influencer yang setuju dengan pajak PPN 12%, pemikiran itu gue revisi. Kok bisa? Kalian pasti tahu banget soal influencer ini karena dia sangat terkenal dan sekarang mengaku sebagai CEO dari platform yang menyediakan informasi seputar pekerjaan di luar negeri. Gue sih nggak masalah kalau dia setuju dengan kenaikan pajak PPN 12%. Tapi menurut gua yang agak aneh adalah ketika alasan yang dia kemukakan kenapa dia setuju dengan kenaikan pajak 12%. Jadi ceritanya dia mengaku setuju dengan PPN 12% karena menurut dia sebagian besar orang Indonesia itu tidak bayar pajak penghasilan. Dan anehnya lagi, dia juga membahas kenapa orang Indonesia sebagian besar nggak bayar pajak penghasilan karena memang mereka tidak masuk kategori yang harus dan wajib bayar pajak penghasilan. Karena pendapatan orang-orang Indonesia banyak yang di bawah wajib pajak penghasilan, yang harus 60 juta per tahun atau 5 juta per bulan. Sementara kita masih banyak lihat orang Indonesia yang penghasilannya bahkan 2 juta per bulan atau bahkan 1,5 juta per bulan. Nah, ini yang kemudian menurut gua agak aneh dengan cara berpikir influencer ini. Karena logika yang dia sampaikan nggak masuk, nggak make sense. Kita sama-sama tahu bahwa mau dia sultan atau dia orang yang melarat, PPN-nya bakal sama semua, tetap semuanya 12%. Contoh misalnya ada Raffi Ahmad yang beli sampo seharga 100.000, kemudian bayar pajak 12%, berarti total yang harus dibayar 112.000. Sementara ada seorang guru yang gajinya 2 juta dan harus tetap bayar 112.000 kalau mau mendapatkan sampo tersebut. Beda dengan pajak penghasilan. Semakin tinggi pendapatan atau penghasilan seseorang, maka semakin tinggi pajak yang harus dia bayar. Ada yang 5%, ada yang 15%, dan ada yang 30 dan 35%. Jadi, kok bisa orang yang punya kesempatan kuliah dan bekerja di luar negeri masih punya logika yang nggak make sense? Kok bisa? Buzzer dari Amerika ini nggak tahu kalau uang pajak Indonesia bisa buat beli Rubicon. Makanya tema endorse-nya kali ini, pajak bisa mengurangi kesenjangan. Karena nggak tahu kondisi di Indonesia, buzzer ini akhirnya mengarang cerita seperti ini. Bahkan saking percayanya dengan ceritanya, followernya tidak pernah berkurang. Menurutku, dia bukan pura-pura bodoh karena tidak bisa membedakan PPH dan PPN. Tapi ini disengaja untuk membuat propaganda. Pertama, dia membuat cerita kesenjangan di masyarakat. Dimana dia pergi ke restoran bintang 5 di Jakarta yang full terus tidak pernah sepi. Lalu dia bilang miris masih ada orang yang punya saldo di bawah 1 juta. Loh kok bisa? Seolah-olah dia berasumsi orang kaya di Indonesia sangat banyak. Jadi peluang untuk malak pajak masih terbuka luas. Padahal cerita di satu restoran tidak mewakili kondisi mayoritas orang di Indonesia, bahkan di Jakarta. Kemudian yang nggak masuk akal, dia mulai memancing dan mengajak orang membandingkan kekayaan konten kreator triliuner seperti Timothy Ronald yang katanya kekayaannya tidak bisa dihitung dengan kalkulator
motivator tukang sayur. Loh kok bisa? Lagi-lagi imajinasinya terlalu mengeneralisir, padahal orang seperti Timothy tidak banyak di Indonesia. Ceritanya nggak berhenti sampai di situ, dia menjual mimpi dengan bilang negara yang paling bahagia punya tingkat pajak yang tinggi. Kalau mau hidup bahagia ya harus naikin pajak. Loh kok bisa? Padahal negara-negara itu bisa bahagia karena koruptornya sedikit, sehingga uang pajaknya bisa dipakai untuk membangun akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik dari Indonesia. Ini jelas perbandingannya tidak fair. Nah, di Indonesia uang negara sering diambil koruptor. Belum lagi dia mengenalkan konsep transfer kekayaan, di mana uang pajak akan ditransfer dari si kaya ke si miskin melalui bantuan pemerintah dan makan bergizi gratis. Loh kok bisa? Padahal itu hanya berlaku kalau uang pajak yang dimaksud adalah pajak penghasilan, di mana si miskin tidak ikut kena pajak. Sedangkan pajak penghasilan dipromosikan oleh buzzer ini sebagai PPN. Si miskin juga ikut-ikutan kena palak pajak PPN. Bahkan karena punya gaji suami istri 400 juta per bulan, dia nggak tahu kalau beban keuangan 1% buat orang miskin itu lebih berat daripada 1% untuk orang kaya. Karena jelas orang miskin penghasilannya kecil dan orang kaya nggak terlalu pusing karena uangnya banyak. Karena karangan ceritanya sudah mentok, dia akhirnya mengeluarkan unek-unek yang menyerang personal dan karakter orang Indonesia dengan bilang orang Indonesia tukang nyinyir padahal masih pakai Pertalite dan LPG subsidi. Anehnya 1 juta orang lebih sudah tercuci otaknya dan percaya kalau PPN manfaatnya sama dengan pajak penghasilan atau PPH. Terbukti dia tidak pernah senasib dengan Willy Salim yang followernya sempat berkurang. Jujur ini capek banget karena videonya banyak, mungkin karena alokasi uang pajak untuk bayar buzzer unlimited.